Kita langsung aja mulai live malam hari ini. Giliran kan di sektor komoditi dan sektor EBT ya. Seperti yang udah dibahas 2 bulan ini. Oke, perhatikan di sini teman-teman semuanya, IHSG hari ini masih sideways aja. Yang menggerakkan IHSG hari ini ada saham cuan 24,7%, CDIA 11,5%, Barito 3,5%, dan juga ada saham lainnya dari berbagai sektor ya. Jadi aku mau bahas saham-saham ini, tapi aku mau bahas dulu beberapa kondisi makro seperti biasanya. Hari ini asing net sell sekitaran 65 miliar di pasar reguler. Yang banyak di net sell asing ada BRI, MTEK, BMRI, Bumi, dan TPIA. Terus kemudian Amerika ini masih shutdown. Udah hari ke-6 shutdown. Dan yang menarik di Amerika, ini pekerja-pekerja di bandara itu mulai sick leave atau mulai izin bilang sakit atau apa ya. Kenapa? Karena mereka kerja nggak dibayar gitu. Loh kok bisa kerja nggak dibayar? Ya karena istilah kata tuh APBN-nya Amerika itu belum disepakatin sama Kongres. Nah kalau kayak gini nanti gimana? Ada banyak penerbangan yang mulai ditutup. Dan ini bisa menjadi satu tantangan buat Amerika. Dan kalau data ekonomi banyak yang tertunda, kemarin kan ada beberapa data ekonomi yang tertunda ya, itu bisa berdampak pada pengambilan keputusan investor besar. Nah, sekali lagi yang diuntungkan di sini apa? Emas. Jadi harga emasnya naik terus. Karena faktor global di sini di Amerika banyak ketidakpastian karena shutdown gitu. Nah, terus ada ketidakpastian soal tarif juga nih. Ya, jadi Trump itu ngumumin bahwa mulai 1 November semua impor truk menengah dan berat ke Amerika itu bakalan kena tarif 25%. Jadi sebelumnya Trump itu udah pernah menyatakan niat serupa buat diberlakukan pada 1 Oktober, tapi kemudian dimundurin. Yang kedampak negatif adalah Mercedes-Benz truck dari Jerman, terus kemudian Volvo, Scania dari Swedia gitu. Ya, jadi ini ada beberapa update dari luar negeri. Terus kemudian dari Indonesia sendiri di bulan Oktober kita masih menanti-nanti sentimen positifnya apa? Yang di tok-tok ke ikoi aku @LNM_official ya. Nanti aku akan update untuk chartsnya ya. Jadi teman-teman perhatikan di bulan Oktober ini ada sentimen positif dari Danantara ya. Jadi yang di tok-tok langsung aja ke ikoi aku @LNM_official. Di mana ada beberapa rangkuman proyek Danantara. Yang pertama adalah waste to energy. Ini yang akan ditetapkan dalam waktu dekat, mungkin dalam pekan ini gitu. Jadi mulai disalurkan di Oktober 2025 dengan nilai investasi 165 triliun rupiah ya kan, 80%-nya untuk investasi dalam negeri dan 20%-nya untuk luar negeri. Kemudian desa haji di Arab kemarin aku udah bahas juga, ini yang diuntungkan ada saham BRIS, bisa jadi salah satu penyedia fasilitas layanan banking di proyek ini. Terus kemudian energi hulu bersama Pertamina. Nah ini ada yang diuntungin ya, ada Medco, Elsa, ENRG, Akra, Pegas, dan mungkin juga PGEO. Di sini bisa diversifikasi risiko investasi dan meningkatkan cadangan serta produksi migas berjamaah. Oke, yang di tok-tok langsung aja ke ikoi aku @LN_official. Hari ini nggak live di YT karena device-nya lagi ada kendala teknis gitu ya. Terus kemudian teman-teman semuanya ke depan akan ada perbaikan BUMN ya. Jadi Danantara ini berpotensi untuk memberikan suntikan modal kepada BUMN yang bermasalah dan rencananya melakukan perampingan BUMN supaya bisnisnya bisa lebih fokus dan operasional untuk bisa lebih efisien gitu. Jadi contohnya Garuda itu dapat suntikan 6,6 triliun buat kebutuhan operasional. Terus kemudian Keras ini juga minta suntikan modal ke Danantara 8,35 triliun buat restrukturisasi ulang, dan 7 BUMN yang mau digabung BSKT, Wika Adi, PT PP, PT Hutama Karya, PT Berantas Adipraya, dan PT Nindya Karya tuh mau digabung jadi satu. Terus ada yang berubah lagi, kalau dulu BUMN itu dapat PMN atau penyertaan modal negara, ya sekarang nggak dapat lagi. Kenapa? Karena kan dividen
dari BUMN itu udah nggak masuk ke APBN, jadi masuk ke Danantara. Jadi negara nggak keluar duit lagi untuk ngasih PMN ke BUMN gitu. Terus kemudian hilirisasi. Nah, kita mau ngeliat nih dari pemerintah Kementerian ESDM tuh menyerahkan 18 proyek hilirisasi ke Danantara. Kaitannya dengan Danantara ya. Dengan total nilai investasi itu mencapai 618,13 triliun. Tujuannya buat meningkatkan nilai tambah komoditas daripada dijual mentah gitu kan. Nah, ini yang bakalan diuntungin PTBA, ITMG, Pegas, Antam, dan juga TINS. Tapi PTBA kok harga sahamnya turun, nanti kita akan bahas. Dan TINS udah dibuka suspendnya, apakah sekarang sudah waktunya jualan atau belum, tadi udah ada yang nanya. Terus Kopdes Merah Putih, di Oktober 2025 Kementerian BUMN bersama Danantara ini mulai nyalurin kredit ke 1000 koperasi untuk tahap awal dan disalurkan melalui Himbara. Jadi BMRI, BRI, BNI, BRIS jadi penyalur, dan ini nanti impactnya gimana, apakah mereka juga akan dapat investasi dari Danantara itu sendiri di bulan Oktober. Jadi ada investasi di pasar saham Indonesia untuk meningkatkan likuiditas, nilainya lumayan fantastis ya. Jadi apakah akan masuk ke saham-saham ini? Kok aku ngelihat beberapa BUMN perbankan seperti contohnya BRI itu valuasinya murah dan fundamentalnya bagus. Kayaknya kok kemungkinan besar bisa masuk juga ke situ. Terus kemudian ada kerjasama dengan Aqua Power. Ini merupakan pengembangan hidrogen dengan amonia hijau dengan nilai 10 miliar US dollar atau 162 triliun. Ini masih bicara soal Danantara ya, yang di tok-tok kalau mau ke Igoi, nanti lihat chart saham-saham ini bersama saya. Kemudian Pegas dan PGEO itu dapat sentimen positif soal kerjasama dengan Aqua Power itu. Jadi potensi terlibat dalam proyek ini sebagai pengelola pipa gas dan pengembangan energi dan panas bumi. Meskipun ESA belum mulai proyek amonia hijau, kerjasama Danantara dengan Aqua Power ini bisa membuka pintu di bisnis tersebut gitu. Karena sejauh ini proyek amonia hijau itu dinilai belum feasible di Indonesia ya. Nah, jadi ESA bisa dilihat juga gitu. Terus kemudian investasi ekonomi digital Danantara menggelontor 130 miliar untuk mempercepat investasi di jaringan broadband ya, pusat data dan infrastruktur AI. Nah, yang diuntungin siapa? Kapasitas dan inovasi layanan TLKM, TOWR, WiFi, Excel, dan Tepik itu bisa meningkat. Nah, terus ada lagi nih, Danantara mau ngapain lagi? Pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas serta layanan kesehatan. Masih berupa rencana, ini bukan satu proyek yang mungkin kayak sebesar waste to energy, tapi mungkin bisa ada dampak positif nanti ke Kalbe Farma, KFIRA, Silo, dan Heal untuk memperluas jaringan layanan dan marketnya. Terus Danantara juga melakukan apa? Patriot Bond adalah obligasi yang diterbitkan Danantara buat ngebiayai proyek-proyek strategis pemerintah per September kemarin, dan dana yang berhasil dihimpun tuh lumayan mencapai 51,75 triliun. Return atau imbal hasilnya cuma 2% aja, makanya disebut dengan Patriot gitu ya, dan diborong oleh para konglomerat. Jadi mereka turut berpartisipasi bukan untuk dapetin cuan tapi untuk support Indonesia gitu ya. Jadi bisa meningkatkan citra dan reputasi saham konglomerasi seperti grup Prayogo, saham-sahamnya teman-teman nanti saya akan bahas ya, BRPT, TPA, JDI, Brand, grup Hapsoro, Raja Ratu, Bufa, Mina, grupnya Pak Boy Thohir, Adi, ADRO, ADMR, dan lain sebagainya, grup Jarum ya, BCA, SSIA Tower, grup Salim, dan grup Bakri gitu ya. Jadi Salim ada kaitannya dengan grup Bakri. Nah, aku ingin menggarisbawahi sebenarnya Perpres Waste to Energy yang akan terbit pekan ini. Jadi pemerintah akan mengeluarkan aturan baru tentang pembangkit listrik dari sampah atau PLTSA. Tadi aku udah bahas beberapa yang dilakukan Danantara, tapi yang paling hot banget this week itu adalah Perpres Waste to Energy yang udah digodok berbulan-bulan, tapi mau diterbitin, mau ditetapkan tuh dalam waktu dekat ini, pekan ini gitu. Jadi isinya apa? Itu mempermudah perizinan proyek PLTSA, menghapus biaya tipping fee, terus kemudian dampaknya ke emiten pastinya mendapat izin lebih mudah, biaya operasional lebih terprediksi, potensi profitabilitas lebih stabil. Yuk langsung aja kita bahas sahamnya. Teman-teman semuanya pasti udah tahu dan sering saya bahas di sini. Mungkin yang masih pemula aja yang belum tahu, yang di tok-tok langsung aja ke Igoi aku, @ellenmay_official. Yuk mari kita lihat. Yang pertama ada saham Toba. Toba ini pendapatannya first half 2025 turun 31% sebenarnya. Jadi 172,2 juta US dollar, rugi
115,6 juta akibat divestasi PLTU, tapi segmen limbahnya itu justru malah melonjak 834% ke 59,6 juta US dollar atau 34,6% dari pendapatan dan sudah mencetak laba usaha gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini perhatikan di sini ya, ini level 1400, ini adalah level resistance yang sudah ditembus oleh Toba. Yang ditok-tok langsung aja ke Ikoi aku @elonme_official ya, Ikoi aku @elonme_official. Per hari ini dia udah breakout dari resistance 1400, kemarin kita ada masuk lagi ke Toba. Toba ini sudah pernah memberikan cuan yang lumayan besar buat M-Trade ya, jadi perhatikan di sini. Ini ada Toba. Oke. Nah, jadi Toba saat ini kita lagi ngehold jangka menengah cuan 11-12%. Kok kayaknya tradingnya banyakan cuan jangka menengah saat ini karena marketnya lagi trending gitu ya. Dan Toba kita tradingin tektok beberapa kali. Ini udah pernah ngasih kita cuan berapa puluh persen ini ya sebelumnya. Oke, terus kemudian Toba sendiri apakah masih boleh di buy atau enggak? Sebenarnya hari ini baru fresh breakout, tapi ini breakoutnya sudah dari anak tangga yang 1, 2, 3, 4, jadi potensi menuju ke resistance 1815an, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain Toba kita coba mau lihat Oasa. Oasa itu teman-teman perhatikan, Oasa ini juga ada kaitannya dengan bisnis sampah dan energi. 16% pendapatan di 2024 itu dari jasa konsultasi sampah ya, jadi dia membangun pembangkit listrik tenaga sampah Jaktim, operasinya di 2026 dan proyek 25 MW di Tangsel ya, target ekspansinya di 33 kota. Nah, Oasa itu perhatikan di sini, ini dia breakout dari level 280-nya dan volume transaksinya lumayan gede. Tapi kita lebih suka di Toba secara apa ya? Kita melihat volume, pattern volumenya di sini Oasa ini agak aneh sih sebenarnya. Kalau di Toba dia udah lebih stabil gitu. Jadi mungkin size-nya juga Toba lebih gede gitu. Tapi ini tetap akan diuntungin dari sentimen itu, dan ini juga fresh breakout hari ini. Disclaimer is not a buy, sell recommendation. Aku cuman kasih tahu aja trennya udah mulai oke. Oke, terus kemudian MHKI ini pendapatan 64% di first half 2025 ini dari pengelolaan sampah. Targetnya naik 15% di 2025, mengelola bantar gebang dan ekspansi ke Lamongan. PLN jadi klien utamanya dia ya. Jadi perhatikan di sini, ini MHKI juga udah naik kenceng, dia lebih volatile daripada Toba. Jadi mungkin yang paling low risk sebenarnya adalah Toba, tapi kalau kalian suka scalping daily, ini mungkin bisa ngasih cuan yang lebih cepat. Cuman kalau aku memperhatikan, dia setiap kali naik, besoknya naik lagi, habis itu turun signifikan gitu. Jadi dia fluktuasinya lebih volatile, lebih beresiko lah. Terus teman-teman bisa perhatikan saham seger SGER hari ini juga volumenya naik, jadi breakoutnya cakep banget. Kalau kalian mau trade ini oke juga, tapi resikonya juga lumayan gede. Untuk seger sendiri ini baru breakout yang pertama, beda dengan yang lain tuh sudah breakout dari yang kedua atau yang ketiga kalinya. Jadi ini seger ini baru mulai akan keluar dari masa sideways-nya. Disclaimer teman-teman semuanya, saham-saham ini resikonya lumayan tinggi secara fluktuasi, baru bangun dari tidurnya. Jadi seger mungkin bisa jadi alternatif buat yang nyari yang baru breakout. Disclaimer sekali lagi, seger Oasa MHKI punya risiko trading fluktuasi yang lebih tinggi daripada Toba gitu ya. Cuman kok menarik kalau misalkan mau nyari yang belum gerak sama sekali. Nah, seger itu lewat Jabar Bersih Lestari itu mengembangkan RDF untuk Indosmen, jadi ini masuk waste to energy juga, kapasitasnya naik dari 720 jadi 2.300 ton per hari. Menarik ya, bisnis sampah. Oke, terus kemudian UNTR masuk ke waste to energy melalui EPN. Itu anak usahanya proyek Legok Nangka ya, jadi 2.000 ton per hari barang Sumitomo dan Hitachi Zosen. Itu kontribusi EBT-nya masih kecil banget. Hari ini memang UNTR turun, tapi justru kita malah watch UNTR ini. Ya, jadi dia ketahan di sini. Ini kalau dilihat dari garis merah, garis trend ini teman-teman yang di tok-tok, langsung aja ke Ikoi aku @elonme_official, dia ketahan di sini. Jadi kita justru malah menunggu. Terus kemudian
HGII ini juga mempertimbangkan nih saham unyu-unyu Hero Global Investment Tbk. Mungkin banyak yang baru tahu saham ini bukan rekomendasi buy. Dia juga mempertimbangkan ekspansi ke sektor waste to energy. Jadi HGII ini berencana ekspansi ke sektor waste to energy untuk diversification dan juga mendukung tren green energy. Jadi proyeknya berpotensi memberikan pendapatan berkelanjutan, tapi masih dalam tahap kajian ya, karena modalnya gede dan persaingan tinggi, sehingga hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, dari Toba Oasa MHKI Seger UNTR dan HGII ini yang paling menarik patternnya sebenarnya Toba itu sendiri ya. Jadi dia Toba ya, jadi dia sudah uptrend 1, 2, 3, 4 di anak tangga yang keempat. Oh, kenapa kok nggak Seger aja yang baru di anak tangga pertamanya baru mulai fresh breakout gitu? Karena kita melihat secara size itu juga matters, liquidity juga matters, yang diperhatiin oleh investor besar kan bukan cuman bisnisnya aja, tapi secara likuiditas itu juga matters gitu ya. Jadi ini beberapa saham tadi, kalau kalian mau main-main di saham-saham ini hati-hati, intinya money management nomor 1. Oke, terus tadi ada banyak saham yang dibahas terkait dengan pemerintah, terkait dengan Danantara, plannya Danantara macam-macam ya. Kalau tadi waste to energy, terus kemudian aku akan ngebahas desa haji di Arab, itu ada potensi BRIS jadi salah satu penyedia fasilitas layanan banking di proyek ini. Cuman saat ini juga masih sideways, malu-malu, slow melo-melo. Kalau misalkan Danantara masuk ke pasar saham Indonesia, saya nggak tahu di saham apa, tapi saya pay attention pada saham BBTN, di mana ada banyak proyek di pemerintah ini kan 3 juta rumah ya, terus kemudian PPN ditanggung pemerintah untuk properti diperpanjang sampai 2026. I pay attention to BBTN gitu. Untuk trading plan-nya selengkapnya bareng dengan M-Trade. Actually sekarang lagi di area support yang menarik, cakep gitu, oke ya. Tapi ya daripada BRIS, aku lebih tertarik pada BTN. Kemudian soal energi hulu bersama dengan Pertamina, mari kita lihat beberapa sahamnya. Teman-teman yang di TokTok langsung aja ke Iko. Aku @ellenma_official ya. Teman-teman kalau mau trading plan selengkapnya, teman-teman bisa bergabung bersama dengan M-Trade, bisa dapat e-course-nya dan teman-teman bisa dapat trading plan-nya. Ya, M-Trade di sini udah ada Medco sebenarnya. Mari kita lihat M-Trade ada Medco. Saat ini lagi posisi hold cuan 30-34%. Terima kasih M-Trade ya. Jadi saat ini M-Trade cuan 30-34%. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini sekitar 40, tadi sempat 42%-an. Nah, tapi angka 1685 atau 1700 ini merupakan satu resistance yang cukup kuat, di mana angka 1700 ini atau tepatnya 1705 ini merupakan level tertinggi pada September 2023. Dan kalau kita perhatiin ke belakang, mundur ke belakang ya, bertahun-tahun sebelumnya, ini nggak pernah tersentuh. Kesimpulannya 1705 itu adalah level all time high di 2023 yang sempat dijebol hari ini, di mana level tertinggi hari ini tadi sampai 1750, tapi kemudian jadi ekor. Apa yang terjadi di sini? Bisa jadi para nyangkuters yang ada di sempat nyangkut pada September 2023 itu mungkin mereka unload dulu, keluar barang dulu sedikit sebagian. Nah, menakutkan nggak? Kenapa? Karena ini bayarnya, powernya lebih gede dibandingkan dengan mereka yang unload karena nyangkut. Yang di TokTok langsung aja ke Iko, aku @ellenma_official. Jadi Medco masih menarik, masih mungkin belum masuk, nunggu retracement, jangan dihajar di atas. Tidak boleh dihajar di atas ya. Untuk M-Traders Kongret udah cuan 30%-an, kita akan cariin level untuk masuk lagi buat yang jangka pendeknya. Oke ya, terus kemudian Mbak Elsa baru muntuk tadi, baru mulai aktif ya. Apakah ini akan jadi alternatif buat yang belum dapat Medco dan Syalala? Bisa jadi, karena teman-temannya semuanya dari sektor migas udah gerak, hanya Mbak Elsa ini aja yang masih sideways malu-malu. Nah, sideways malu-malunya Mbak Elsa ini juga PT Nusa Tbk itu sebenarnya juga bukan sideways yang jelek. Kenapa? Karena sebenarnya di April kemarin sampai Mei dia pernah naik 45%. Nah, jadi kalau dia sideways di sini setelah naik 45% dia sideways ya, dia sideways di sini.
Ini sebenarnya sideways yang sehat, sideways yang bagus. Apalagi kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 21 Agustus sampai dan juga tanggal 7 Oktober ini hijau lebih tinggi gitu ya. Mungkin lebih menunggu aja, butuh waktu nunggu, tapi Elsa boleh di watch meskipun trennya belum secakep Medco, bisa jadi alternatif. Nah, ENRG udah pernah ngasih cuan M-Trade 140% dan kali ini ENRG juga ngasih cuan M-Trade lagi yang kedua sekitaran 35 sampai 43% ya. Jadi 35 sampai 43% di sini. Ini akan ada potensi retracement, Apa artinya retracement? Turun normal. Dan baguslah ada turun normal, justru saya berharap akan ada sideways lagi supaya apa? Supaya rally-nya bisa panjang. Kalau naik terus nanti malah rally-nya cepat berakhir dan cepat turunnya gitu ya. Nah, jadi yang punya ENRG di M-Trade sih kita masih stronghold, dan justru kalau misalkan ada retracement buat yang jangka pendek, ini kan yang stronghold jangka menengah, yang jangka pendek kita bisa masuk lagi. Jadi tok langsung aja ke Igoy. Aku @ellenme_official buat belajar trading kayak gini biar bisa cuan. Belajarnya di M-Trade Start hari Sabtu nanti tanggal 11 Oktober jam 10 pagi supaya kamu bisa dapetin promonya, supaya bisa dapetin edukasinya gitu ya. Kenapa nggak malam ini aja sih dikasih promonya? Kayaknya hari Sabtu nanti aja deh biar pada belajar semua caranya gimana. Kalau di sini nanti kamu nggak dapat caranya gimana ya. Kalau di sini aku lebih ke update market harian, oke ya. Mari kita lihat saat ini. Berarti ONRG tunggu 800. Ya kalau dikasih diskon sampai level 800, kalau misalkan enggak kemungkinan sampai 865-an aja. Oke, mari kita lihat Akra. Akra ini juga perusahaan yang sangat bagus sekali, tapi beberapa hari yang lalu sempat turun di 1 Oktober. Kemungkinan karena kemarin kelangkaan BBM ya kan, dia ada BP juga. Cuma sebenarnya turunnya itu masih dalam masa sideways, Ini enggak downtrend juga. Ini perusahaan sangat bagus sekali sebenarnya. Dan sidewaysnya ini juga kalau menurut saya ini layak diperhatikan perusahaan ini karena fundamentalnya bagus dan sektornya juga bagus. Jadi kita bisa wait and see untuk Akra, meskipun belum ada call buy dari M-Trade, tapi kita bisa wait and see untuk Akra. Kemudian untuk Pegas, sektor ini juga menarik, di mana energi hulu bersama Pertamina ini bisa memberikan sentimen positif untuk Pegas meskipun dia breakdown. Kita wait and see dulu di sini. Nah, mari kita coba bahas untuk saham-sahamnya Papa PP yang di sini juga ada potensi akan dampak sentimen positif dari kebijakan-kebijakan atau action yang diambil dari Danantara. Salah satunya adalah TPIA. Ya, jadi TPIA ini teman-teman perhatikan di bawah di level 8175, kalau dia bisa naik sampai 8175 itu dia akan membentuk pattern double bottom, dan dimana sekarang ini TPIA lagi disupport banget. Nah, kalian perhatikan untuk sahamnya Pak PP, aku belok sedikit dari Danantara temanya ke saham Pak PP ya. Jadi M-Trade ada masuk di saham cuan kemarin di 6 Oktober, semuanya murni full kita ngelihat pattern and cycle. Jadi kalau zaman dulu itu sahamnya Pak PP tuh naik terus gak ada sidewaysnya tuh aku nggak suka. Tapi begitu dia mulai ada sidewaysnya itu justru malah mulai cantik patternnya ya. Jadi nggak kayak yang bandarnya FOMO, kelepasan. Nggak kayak MM-nya FOMO naik terus, itu kan bahaya buat yang di atas. Kamu beli di atas nanti bisa diguyur gitu loh. Tapi kalau seandainya ada market maker yang dia ngegambarnya sideways, itu justru lebih beautiful buat kita retail. Kalau bisa masuk tuh lebih aman, kira-kira gitu. Ceplosan, maksudku bukan dibandarin, gak ada bandarnya lah ya. Oke ya jadi maksud aku kayak gitu ya. Oke lah ya, mohon maaf, dimaafkan kalau ada kilaf kata. Ya, jadi ini cuan, perhatikan di sini ini saham yang break all time high. All time high itu gak ada resistance, makanya tadi digambar dua resistance tuh di round number. Mungkin aku akan kasih satu resistance aja di level 3000 kalau di sini ya. Jadi gak ada lagi resistance saham yang break all time high, itu the sky is the only limit. Kok jadi bullish banget gini sih? Hati-hati, aku cuma pesan satu hal. Kalau pas lagi bentuk tiang, kamu jangan beli di pojokan. Belinya setelah sideways, meskipun sedikit sidewaysnya, itu berarti buat trading jangka pendek. Kalau sidewaysnya panjang, kamu bisa buat hold agak lamaan dikit, gitu ya.
Tangkep ya. Oke, aku mau kasih satu ilmu yang sangat penting sekali. Ini jarang-jarang aku kasih tahu di live, tapi kamu harus tahu kalau sideways-nya panjang kayak gini, ini baru naik, ini tarikan pertama, ini baru tarikan pertama. Ini kalau nanti turun, saat gini turun sedikit begini, ini kamu biasanya ini yang profit taking buat trader jangka pendeknya aja. Buat trader yang jangka menengahnya, selama dia turun begini tak ulang-ulang ya. Aku ulang-ulang, selama dia turun dengan volume transaksi kecil, itu jangka menengah masih bisa hold. Oke. Nangkep ya? Oke ya, nangkep ya, penting banget. Tim coachku juga yang nonton ini penting diperhatikan. Oke ya, jadi kalau market lagi bearish, breakout dikit, kita harus cepat-cepat keluar. Kalau marketnya lagi bullish kayak gini, lebih berani nahan, kira-kira seperti itu. Cuman kita tetap ngejaga di money managementnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebulis-bulis apapun kita harus ngejaga dari modal awal. Modal awal, kamu mau masuk saham tuh dibatasin dulu. Jangan sampai nanti bulis terus kamu nambahin terus duit di atas. Yang kamu boleh atur gas dan remnya itu adalah entry and exitnya. Jadi aku mau kasih tahu kayak gini. Nih, misalnya ya, perhatiin. Kamu mau hajar di atas breakout dari merah ini, monggo silahkan. Kamu mau ngeyel hajar di atas di tiang ini, monggo silahkan. Yang kamu ndak boleh langgar itu adalah uang dingin. Kalau kamu pakai uang panas masuk ke sini, kamu mau masuk di sideways, kamu masuk di bawah, di atas, itu tetap berbahaya. Jadi seandainya dia dari retracement turun sedikit dengan volume transaksi kecil, kamu nggak jual. Kalau habis dari breakout dari sideways panjang, kuwi rapopo, itu nggak apa-apa. Asal ada asalnya, duitnya yang kamu masukin ke saham adalah duit dingin. Buat yang tidak paham, kamu harus belajar di M-Trade Start tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Ini basic banget buat pemula kelas 1, kelas toddler, kelas nursery, kelas baby-nya. Kalau kelas SD, SMP, SMA-nya itu di M-Trade Academy. Kalau kelas kuliahnya istilahnya itu di workshop Super Trader, tapi kita akan bekali dengan M-Trade Academy dulu. Ya, jadi di workshop Super Trader kamu bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau di M-Trade kami yang ditanyain, kalau di workshop Super Trader saya yang nanyain peserta. Oke ya, tangkep ya, bedanya breakout dari sideways panjang sama breakout kalau yang udah di atas-atas. Contohnya Toba tuh udah breakoutnya tuh di atas-atas gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu masuk buat jangka menengah itu ya nggak bisa rally-nya tuh sampai sejauh pas dia dari breakout awal. Nah cuan ini breakout awal menurutku, karena apa? Sideways-nya panjang, mudeng nggak mudeng, kudu mudeng. Nek ra mudeng kamu harus belajar, oke ya? Oke, terus kemudian GIAA dapat suntikan 0,6 T keras juga ya. Aku cuman mau bahas ini bukan pilihan utama. Aku nggak begitu suka juga saham ini ya. Masih kayak gini ya, biarinlah dia bangun dari tidurnya dulu lah. Kalau aku sih belum lah. Loh tapi bukannya ini udah naik banyak ya? Biarinlah, biar likuiditasnya bagus dulu. Aku masih nggak suka saham ompong-ompong kayak gitu ya. Maksudnya candlenya yang masih ompong-ompong. Oke, terus crash di M-Trade ini kita udah cuan ya. Meskipun likuiditasnya kurang, kemarin kita spekulatif buy ya, good M-Trade, tim coach M-Trade very good ya. Ini breakout pada tanggal 1 Oktober dan masih bisa naik, tapi ini udah divergen, resikonya udah mulai tinggi berarti. Nah berarti divergen tuh maksudnya gimana sih? Harga naik, volumenya turun. Jadi kamu kalau belum masuk di sini wait and see atau gak usah masuk sama sekali. Kalau kamu mau masuk ke keras, kamu harus siap fluktuasi ya. Jadi ini ilmunya harus udah lebih mumpuni gitu. Lebih low risk mana, masuk ke keras atau ke cuan atau CTIA? Kalau saat ini for now lebih low risk cuan atau CTIA. Kenapa? Karena lebih rame sahamnya. Oke ya. Nah, oke, terus kemudian PTBA, hilirisasi Kementerian SDM ini ngasih ada beberapa saham yang menarik. Kok PTBA? Aku mau bahas Antam dulu deh. Antam ya, kita mau lihat Antam ya.
PTBA TMB bekas sebenarnya bisa diuntungkan dari hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME yang bisa digunakan untuk produksi gas atau LPG gitu ya. So thanks to my team yang udah providing me dengan data-data dan juga informasi-informasi tadi. Aku cuma mau bilang untuk Antamnya ini kemarin sempat jatuh, sempat breakdown kan ya, dengan volume transaksi yang sebenarnya lumayan gede, tapi bisa teman-teman tungguin, ini udah mulai stabil lagi, dia mulai turun, volumenya udah mulai kecil, udah mulai stabil. Jadi kita masih wait and see. Antam nih ke depan masih bakalan cakep secara jangka menengah panjang, tapi jangka pendek dia sideways dulu, normal sideways, and it's very beautiful sideways. Kenapa? Aku paling nggak suka saham kalau naik terus nggak ada sidewaysnya. Jadi Antam ini dia tuh sebenarnya udah break resistance pada resistance Januari 2021. Nah, terus di sini beberapa bulan terakhir 1 2 3 4 5 bulan dia sideways, itu bagus daripada dia naik terus gitu ya. Itu akan justru nanti uptrendnya bisa akan lebih stabil. Kalau kalian punya modal di bawah 2.400 atau di bawah 2.000 apalagi, itu modal yang bagus menurut aku, masih bisa di hold. Sampai kapan ngeholdnya? Sampai breakdown 2840. Ngomongnya cepet lagi, semangat soalnya. Kalau kalian bingung, kalian harus belajar caranya. Jangan cuma ngandelin tiap hari aku ngomong apa di live. Harus tahu caranya biar kalian dapat conviction. Bisa yakin ya. Belajar di M-Trade Start tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Oke ya. Mari kita bahas saham TINS. TINS itu juga selain punya tim, ada nikel dan batu bara juga. Dan TINS seperti yang aku udah bahas kemarin, dapat sentimen yang sangat bagus sekali. Ada pemberantasan tambang ilegal, dulu udah pemberantasan korupsi, macam-macam aku udah bahas macam-macam ya. Dan TINS ini di M-Trade cakep ya, udah cuan sekitaran 153-154% ya. Thank you tim M-Trade, thank you sistem M-Trade yang udah membantu kita untuk cuan, dan kalau market bearish membantu kita untuk membatasi risiko ya. Jadi kita ingat setahun kemarin marketnya susah banget guys buat trading, bukan downtrend, sideways. Market yang paling susah banget buat trading itu sideways, hidup enggan mati tak mau gitu. Jadi kalau downtrend pantulannya ada, downtrend itu biasanya jatuhnya cepat, habis itu naik, seperti pas pandemi kemarin, seperti pas tahun 2008. Tapi kalau sideways, aduh itu sudah bohwat tobat gitu ya. Jadi mau trading juga susah gitu. Nah saat ini marketnya lagi uptrend untuk sektor komoditas, EBT, dan juga sektor metals. Intinya banyak sektor komoditas lah ya aktif. Aku cuma pesan satu hal penting banget. Meskipun tadi kalian ngegas secara buy and sell-nya boleh ngegas, tapi secara money management itu kamu harus ngerem pas lagi di pucuk tiang. Perhatiin, ini jurus kalau kamu ikutin anti nyangkut. Yang ditok-tok langsung ke Igoi aku Elementor Official, mumpung aku lagi semangat ngebahas semua ini. Jadi jurus anti nyangkut adalah kalau lagi bentuk tiang gini, ini kamu jangan hajar di atas. Kalau kamu hajar di atas itu namanya bunuh diri ya. Apalagi makin di atas makin beli. Nah itu namanya udah pinter banget itu. Kebalik kayak gini piramidanya, itu pinternya kepinteran banget gitu ya. Nah jadi kalau semakin ke atas itu sebenarnya piramidanya harusnya kebalik gitu loh. Misalnya ya kamu beli, awalnya piramidanya begini pas kamu beli kotak gitu ya, porsinya size-nya sama. Semakin ke atas di sini porsi money managementmu harusnya semakin begini. Maksudnya gimana? Ini misalkan tadinya kotak, ya berarti kan kalau bisa bentuk segitiga itu kan artinya kamu jualin dikit-dikit toh. Tadi di M-Trade udah mulai dikasih tahu di notes doang. Udah boleh mulai profit taking. Kalau buat yang jangka menengah boleh profit taking. Kalau jangka pendek udah dijual kapan-kapan ya, kapan-kapan yang lalu. Nah ini untuk jangka menengah dia udah boleh mulai profit taking. Tapi profit takingnya itu teman-teman ya, jangka menengah ini tetap harus disisain. Kenapa? Because the trend is very beautiful banget. Loh kok bisa? Tak kasih tahu sekali lagi ya. Ini aku cerewetnya setengah mati. Ini gayanya mak-mak keluar ini ya. Gaya-gaya aku kalau ngomongin anakku yang pun cerewet. Jadi gini, kasih tahu ya. Ini tarikan pertama gengs, baru breakout pertama. Loh bukan breakout pertama tuh kayak apa? Udah kalian hoki banget yang dapat live malam hari ini karena aku lagi semangat ya.
gitu ya. Jadi nggak lagi PMS. Kalau lagi PMS lemas-lemas nih. Ini kalau modelnya kayak gini, ya ini tak kasih tahu. Ini tarikan pertama. Kalau tarikan pertama turun dikit itu bisa naik lagi. Nah ini sekarang ya perhatikan ya, ini breakout pertama, ini tarikan pertama. Breakout 1, tarikan 1. Ini sideways 2 kan ya. Ini tarikan kedua. Ini sideways 3, tarikan ketiga. Nah ini Toba udah tarikan keempat. Sedangkan Tins itu baru tarikan pertama. Cakep nggak? Cakep banget. Yang diharapkan apa? Jatuh. Loh kok gitu sih? Jahat banget. Kok mengharapkan jatuh? Sadis bener. Yang ditok-tok langsung ke Ikoy biar kamu tahu maksudnya aku apa. Yang diharapkan dari Tins ini, you have to manage your expectation. Saham tuh gak naik terus. Syukur-syukur dia bisa modelnya kayak gini. Ih sadis, masa suruh turun kayak SSIA? Ya nggak sampai sedalam inilah. Ini menurutku tuh agak-agak sadis juga ini ya. Siapa ini nggak tahu yang main, yang ngumpulin barang di SSIA, nuruninnya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil nih, berarti ini SSIA tuh ya, dia yang Japri aku tadi minta bahasin SSIA gitu. Ini loh SSIA tuh sebenarnya ya waktu itu kan rally, modelannya kayak Tins tuh rally. Wah katanya Jarum masuk, PP masuk gitu ya. Nah pas dia turun itu loh volumenya kecil-kecil nyebelin gitu. Terus hijau, tiap hijau naik. Tapi habis itu ditarik turun lagi, volumenya kecil-kecil lagi. Ini markdown, jelas-jelas gitu loh. Nah ini hijau, volumenya tinggi, hijau, volumenya tinggi. Sampai kapan? Ini dibahas di M-Trade detail banget sampai jadi case tadi. Kita ada trade 3 kali loh. Kita tuh masuk di sini. Aku lupa ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas ijo-ijo ini. Kena cut loss. Yuk cut loss lah. Kalau nggak cut loss nih Amsyong. Kok bisa? Nih ya, aku kasih lihat di sini ya. Ini ya, buy di sini. Kan udah pantulan. Ini kan patternnya sebenarnya pattern pennant kan ya, cakep kan ya. Ini turun 10%. Lah kalau nggak cut loss ini ruginya 26%. Average down. Ya kalau duitnya ada teman-teman. Kalau nggak duitnya nggak ada malah amsyong gitu kan ya kan. Nah jadi waktu itu kita cut loss. Terus kemudian masuk lagi di sini. Ternyata di markdown lagi sama si sama si siapa gak ngerti, sama si the whale, kita bilang aja si paus lah, si ikan paus lah. Markdown lagi, turun lagi, udah cut loss lah, kita cut loss lagi. Tapi jangan gampang stres, jangan gampang orang mesti lebih objektif. Begitu di bawah sini, ini bekas cut loss loh. MC itu cut loss 22 September. Saya bilang, tim saya bilang, bukan saya ya, kita bareng-bareng. Masuk lagi 23 September. Kita diskusi lah. Nanti kalau turun lagi gimana? Simpel aja, cut loss lagi. Kalau dimarahin member gimana? Yang marah berarti gak ngerti. Biar gak marah harus dikasih ngerti kenapa kita buy, kenapa cut loss. Dan akhirnya beneran aja kita buy di sini. Ini makin ayu, volume hijau ini makin ayu. Mau tahu volume ayu atau enggak tuh sebenarnya belajar di M-Trade Academy. Nah, makin ayu di sisi 1 2 3 ya. Dan kemudian di sini mulai bentuk rounding. Wah, begitu hari ini naik 13% dan M-Trade udah cuan berapa ini? SSIA, aku kan pamer gak cuman pamer cuan nih ya, aku pamer lossnya juga gitu ya. Jadi kita udah cuan sekitaran 17-23% di sini. Besok gimana? Kita nggak nebak hari-harian. Besok mungkin bisa retrace, dan retrace itu bagus dan kita expect juga. Bentuknya bisa jadi begini, atau mungkin naik dulu baru kemudian retrace lagi. Kalau sampai dia retrace di level 2000-an, kita mau masuk lagi buat yang jangka pendek. Karena jangka pendek udah profit taking, jangka menengahnya kita masih hold. Nangkep nggak? Kalau nggak nangkep ya sudah, kamu ikut aja M-Trade Start hari Sabtu tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Malam hari ini enaknya kasih promo atau enggak ya? Aku tanya timku deh. Kalau timku mau kasih promo, aku minta tolong tim AE tolong kasih aku kode promo. Minta kode promo dong. Oke, bentar ya. Aku mau bahas saat ini, enaknya bahas sama apa ya? Bahas sama apa ya? Habisnya banyak yang bagus. Aku kasih yang belum jalan ya, Esa. Wah, sampai ini ya ampun, nunggunya lama banget ya. Kita tuh sempat entry exit untuk jangka pendeknya, tapi jangka menengahnya kita dengan sabar menanti seperti restoran Padang, sabar menanti.
Hingga saat ini cuannya up to sekitaran 12%-an. Kita sabar menanti. Kenapa? Karena kita melihat satu pattern akumulasi yang bagus. Meskipun kita sabar menantinya nggak sampai kayak Warren Buffett sampai puluhan tahun, ya kan? Nah, ini singkat cerita bisa di watch juga karena ESA ini meskipun belum mulai proyek amonia hijau, kerjasama Danantara dengan Aqua Power bisa membuka pintu di bisnis tersebut karena sejauh ini proyek amonia hijau itu dinilai belum visible di Indonesia kan ya, tapi ya kita bisa lihat ada ininya. Oke, terus kemudian aku mau bahas cadangan devisa Indonesia sedikit. Aku bahas tentang makro, kalian penting ngerti makro. Yang nanya kenapa Big Banks gak naik-naik, sebenarnya di koran kontan itu ada dibahas tentang indikator kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Di mana indikator kepercayaan investor asing terhadap Indonesia itu tidak terlalu tinggi, tapi harapannya nanti kalau Danantara udah action sat di bulan Oktober, semoga kepercayaan investor asing di Indonesia juga bisa naik. Di mana dulu kepercayaan investor asing di Indonesia pernah tahun berapa, 19 berapa puluhan gitu. Ada di kontan, kamu baca di kontan, itu sempat turun gitu loh. Nah sekarang udah mulai terus habis itu udah mulai naik. Nah ini turun lagi. Kenapa? Salah satunya adalah perhatiin ini. Ini chart apa? Ini adalah chart cadangan devisa Indonesia terendah sejak Juli 2024 dan ini anjlok-anjlok di September 2025. Amsyong gak nih? Wah, aman gak sih sebenarnya? Penyebab penurunannya apa? Pembayaran utang luar negeri pemerintah, intervensi Bank Indonesia buat ngejaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global dan penguatan dolar Amerika. Nah, jadi ini adalah cadangan ya. Jadi dolar Amerika di Indonesia. Efek jangka panjangnya kalau dia masih turun terus, daya tahan rupiah itu melemah, potensi melemah terus ya, dan beban utang luar negeri bertambah karena efek kurs. Likuiditas falas di pasar domestik menipis dan risiko capital outflow dan kenaikan cost of borrowing. Impactnya apa ke saham-saham komoditas yang tadi ayu ganteng-ganteng bisa kena impact negatif. Impact negatifnya apa? Kalau mereka punya utang luar negeri dalam bentuk USD gede, wah bahaya gitu ya. Karena kalau rupiah melemah, tapi justru kalau income mereka dalam bentuk USD itu gak jadi masalah. Biasanya yang jadi masalah ini di sektor farmasi yang bahan bakunya banyak dari luar negeri, belinya dalam bentuk USD gitu ya. Dan apalagi yang punya utang besar dalam bentuk USD, salah satunya itu kalau saya nggak salah ingat ICBP gitu. Nah semoga Indonesia Foreign Exchange Reserve atau cadangan devisa ini bisa membaik ke depannya karena ini sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa. Kemudian kita masih akan melihat sektor komoditi yang lain yaitu poultry, kita akan bahas di morning briefing and trade besok. Terus ada strategi KKP majukan industri hulu udang, saham apa yang bakalan diintip kita akan bahas di morning briefing and trade besok. Dan OJK menyetujui free float minimal 30%. Iki apa sih? Aku mau update sedikit ya. Jadi OJK tuh lagi mempertimbangkan ya, atau mungkin udah menyetujui ya, untuk meningkatkan minimum free float di bursa Indonesia. Saat ini perusahaan itu wajib memiliki minimal 7,5% saham yang beredar untuk publik ya. Sedangkan dibahas lagi kenaikan bertahap dari 10 hingga potensi 30% di masa depan. Ini mirip dengan aturan di beberapa negara. Tujuannya, aku kasih tahu plus minusnya. Satu, likuiditas saham naik. Yang kedua, kalau free float naik tapi saham banyak dipegang oleh investor atau institusi yang strategis, biasanya volatilitasnya turun. Nah, kalau free float naik tapi sebagian besar dipegang retail spekulatif, justru volatilitasnya naik. Intinya sih ya, aku tuh cuma mau ngomong gini. Harga saham naik turun itu adalah supply and demand. Kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, naik apa turun? Supply yang banyak, demand-nya sedikit turun. Kalau supply-nya dikit, demand-nya banyak, naik. Kalau jumlah saham yang beredar di masyarakat sedikit, yang suka sama saham ini banyak, nggak peduli retail ataupun institusi, maka saham itu bisa cepat naik, ya kan? Karena minat belinya besar. Nah, itu pernah terjadi pada HMSP yang dulu zaman dulu banget free float-nya kecil. Kesimpulannya, kalau free float-nya terlalu gede tapi demand-nya gak ada, sahamnya malah susah naik. Udah? Waduh, sentimen negatif dong. Gak usah dipikir. Oke? Masalah nanti. Bisa jadi itu tidak terjadi. Intinya fokus saja pada kondisi sekarang ini. Oke, terus
CDIA menarik, kita akan bahas di morning briefing and trade besok khusus untuk M traders. Ada katalis untuk Dewa, yang dimana Dewa ini juga menarik. Bumi itu koreksi normal aja saat ini, saham Bumi koreksi normal itu juga masih menarik. Kemudian untuk SSIA, Oke, SSIA itu juga ada sentimen yang beberapa sentimen bagus ya, seperti pabrik EV dan EV BYD dan tol Patimban itu jadi salah satu kunci ya untuk dia bisa semakin bertumbuh gitu. Ada beberapa sentimen menarik kita akan bagikan di morning briefing besok, terutama pastinya dengan update charts dan trading plan yang lebih detail. Kemudian BKSL juga menjadi salah satu yang kita akan bahas di morning briefing besok ya. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Saya pengen ngecek ada question enggak, dan ini dikasih kode promo EMT07 katanya. DM saya EMT07 nanti dikasih diskon. DM saya dikasih diskon yang trade, cuman buat malam hari ini aja. Besok ada nggak? Wah, nggak tahu, tergantung ini tim saya mood atau enggak. Nih WA aku nih. Aku cuma megang saham Pak PP. Lo sayang lo sahamnya Papa Bakri, Papa Salim, Papa Hapsoro, api-api, ayu. Tapi aku bukan nyuruh kamu langsung beli, hajar beli. Beli jangan di tiang, pas retrace. Oke ya. Terus kemudian Raja Ratu, banyak banget Effendi kalau nanya. Raja Ratu, Medco, CDIA, cuan Antam, BRMS, Bumi, aduh banyak sekali. Perbankan kapan pulih? Nanti kalau Danantara sudah beraksi ya. Semoga saja. Oke, mari kita lihat beberapa saham yang ditanyakan sama Effendi, tapi gak bisa semuanya ya F ya. Oke, Raja Ratu, ini Papa Hapsoro nih. Ini tarikan pertama juga. Bisa sideways, banyak saham tarikan pertama. Jadi ini saham tarikan pertama, cakep ya, ini baru sideways 1 tarikan pertama. Jadi ekspektasinya apa? Turun sedikit lah, kasih turun lah buat yang belum masuk bisa masuk. Jadi kalau yang belum masuk jangan beli di tiang. Lo kok bisa tahu turunnya gimana? Belajar di M-Trade. DM saya dengan kode EMT7. Dan kalau kamu join M-Trade gak boleh cuma nonton rekomendasi saham doang, tapi kamu harus nonton M-Trade Akademinya karena sudah sepaket, dan menu utama kita akademinya saya. Oke, terus kemudian tadi siapa lagi nih? Effendi nanya apa sih? Dewa, Raja, Ratu, Raharja, Energi Cepu. Sideways-nya tidak sepanjang Raja, tapi tetap oke, bisa ditunggu kalau misalkan kamu belum punya retracement 6775, asal retracementnya turun. Kalau untuk sektor CPO ini banyak yang nanya CPO, aku kok ngelihat CPO ini malah banyak yang breakdown ya. Jadi wait and see dulu deh. LSIP-nya breakdown, terus kemudian DSNG-nya dia jadi sideways, kita wait and see dulu ya. Jadi kayaknya M-Trade sisa TAPG deh. Ini TAPG yang kemarin masih naik dan kita tinggal ngehold aja. SCMA gimana? SCMA kita lagi kita ada juga SCMA. Tadi kita ada spekulatif buy di atas buat ada sideways kecil sebenarnya buat jangka pendek aja. Kode diskonnya apa? EMT07. DM saya EMT07. Dewanya tadi sudah tak bahas ya. Terus kemudian mari kita ke BRMS. BRMS ini sama, tunggu jatuhnya, biarin dia turun dulu ya. Jadi BRMS ini tarikan keberapa? Kalau BRMS ini sebenarnya tarikan pertama tapi tarikan pertamanya dia nggak smooth. Tarikan pertamanya si BRMS ini dia pelan-pelan naiknya gitu. Jadi dia kayaknya sideways-nya juga bukan yang model langsung jatuh gitu, tapi sideways ke samping. Kurang lebih kemungkinan kayak gitu, sotoy saya ya, padahal suka-suka hati MM-nya mau ngegambarnya gimana, atau mungkin nggak ada MM bisa juga ya. Oke, intinya BRMS masih bagus, tunggu aja retracement-nya karena chartnya harganya sudah ini naik tapi volumenya turun. Oke, terus kemudian
ADMR dan MBMA bagaimana? ADMR ada potensi nyusul, MBMA mungkin akan turun sedikit, dia nggak akan gerakannya cepat, alon-alon ini gerakannya bisa turun sedikit sampai ke level 1065, normal-normal aja kalau misalkan turun sampai situ, asalkan volumenya nggak gede. MBMA Ayu sampai hari ini ya, kalau misalkan dia nggak breakdown dari 590, breakdown 590 dengan volume gede, dia nggak jadi Ayu, dia jadi jerawatan. Oke ya, dia jadi jerawatan. Oke, nah ini MBMA kapan hari M-Trade juga ada dan dapat di harga bagus, kita udah profit taking, bungkus cuan dulu dan kemudian kita bisa masuk lagi ya. Jadi MBMA kemarin sudah terjual, sudah profit taking, cuan sekitar 28 sampai 33%, ada cuan loss, cuan ya, cuan lagi, banyak cuannya dari MBMA ini ya. Jadi MBMA stop lossnya jika turun di bawah 590 ya. Petro Uayu, Petronya tunggu retracement dulu deh ya, tunggu retracement dulu. Oke, kira-kira itu aja, banyak banget yang saya udah share marketnya secara garis besar. Bullish uptrend kecuali saham big banks, tapi hati-hati bisa terjadi rotasi sektoral yang udah naik tinggi kalau sampai big banksnya gerak. Energi, saham-saham tambang, saham-saham metal, saham-saham yang udah rally tinggi, duitnya bisa muter ke banking. Kapan waktunya? Ditunggu aja nanti konfirmasi chartsnya, kita akan infoin secara real time di M-Trade. Yang mau join M-Trade langsung aja DM saya EMT07, promo terbatas hanya sampai malam hari ini saja, dan kamu harus nonton M-Trade Academy. Jika kamu belum siap bergabung dengan M-Trade, belajar gratisan di M-Trade start tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Yang penting belajarnya, bukan rekomendasi sahamnya. Yang penting belajarnya, karena kalau kamu belajar, ilmunya bisa dipakai selamanya. Yang penasaran dengan saham emas, masih IPO, aku nggak terlalu banyak komen. Ini nggak bisa saya chartin, saya technicalin, terlalu minor lah ini chartnya, terlalu kecil. Jadi ya, kalau kamu mau ngetes berapa lot dikit-dikit ya, anyway, masukkan satu kaki di kolam, atau kalau istilahnya tim coach M-Trade tuh nitip sendal tuh, sendalnya dilempar, sendalnya tenggelam ya udah, sendal nggak tenggelam ya berarti oke. Ya gitu ya, dadah, see you tomorrow di morning briefing M-Trade. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam. Jangan lupa follow IG-nya mtrade.us untuk belajar US stocks, mtrade_ID untuk Indo stocks, Cryptofolio untuk belajar kripto. Salam profit, one on.